Sebenarnya di Indonesia, hanya di Indonesia sih sepertinya Bang Don, Oh, yang orang itu harus bisa semua gitu. Kan kita bisanya desain grafis ya, iya. tiba-tiba disuruh buat video. Jadi ayah saya tuh digotong ya, ya dimasukin ke apa, sarung. Oh. Dimasukin ke dalam sarung, digotong gitu, rame-rame gitu. Itu perjalanan itu jauh ya Bang Don. Kalau kita naik kendaraan itu sekitar, saya berangkat nih ba'da asar, sampai Iya. sananya itu tengah malam jam 12. Yang uniknya lagi saya menyaksikan sendiri dan saya merasakan sendiri keajaiban dari Al-Qur'an. BBM Bincang bareng Mapas. Assalamualaikum sahabat Quran, kembali lagi bersama saya Bang Don di podcast BBM Bincang bareng Mapas. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi. Beliau merupakan seorang desain grafis dan juga seorang penghafal Quran. Dan yang kerennya lagi, beliau juga merupakan seorang editor, Masya Allah. Ya, beliau adalah Bang Robi. Assalamualaikum Bang Robi. Waalaikumsalam Bang Don. Masya Allah. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat, baik. Bang Don Sehat. gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. ya, sehat. Keluarga sehat kan? Alhamdulillah keluarga di rumah juga sehat. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya hari ini, ngapain? Biasa ya kan, karena saya di Maskanul Hufaz, kebetulan saya juga karyawan di Maskanul Hufaz. Masih proses pengabdian sih, insya Allah Desember ini selesai. Dan saya megang desain grafis. Ya kesibukannya sehari-hari ngedesain project-project Mafaz gitu sih. Oh. Jadi kesibukannya sehari-hari itu ya ngedesain gitu ya? Ya ngedesain, sibuk ngedesain Maskanul Hufaz gitu. Oh, apa-apa aja tuh yang didesain, kayak misalnya apakah feed Instagram kah atau banner atau apa gitu? Kalau saya lebih ke, karena kita di Maskanul Hufaz kan desain grafisnya dibagi-bagi nih. Nah kebetulan saya itu dapat tugasnya di lebih ke branding, kayak buat logo, kemudian majalah, cover buku gitu-gitu sih. Oh iya. Bang Robi orang Bengkulu ya? Benar orang Bengkulu. Orang Bang Don Bengkulu. orang mana nih? Saya orang Palembang. Orang Palembang. Tetanggaan dong ya. Iya. Sama-sama satu keluarga Sumbangsel ya. Iya, Sumatera Melayu bagian berarti selatan. kan? Iya, orang Iya. Melayu. Bengkulu ada Melayunya, ada campur sih Melayu. Campur ya. Berarti bahasa kalau nggak salah Palembang itu hampir sama juga sama Ya hampir Bengkulu. sama, bener. Iya, ada oo gitu kan. Iya Napo, benar. Ambu, Ambo. Kemano gitu. Iya. Hampir sama. Berarti ya Apa kita podcast berbahasa itu saja? nanti kasihan Oh, menonton. kasihan netizen. Iya. Benar. Oke. Gimana? Jadi sebelumnya Bang Robi itu sebelum bisa menguasain ataupun suka dengan desain grafis itu, apakah memang dari kecil suka ataupun karena kebetulan suka atau iseng yang akhirnya suka? Gimana tuh, Bang? Oh, boleh. Kalau boleh dicerita nih runtutannya ya kali ya, biar tahu ya dari Iya. awal. Awalnya itu sih waktu SD ya. Dari SD memang. Dari SD kelas berapa tuh? Dari SD kelas 4. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu sebenarnya belum tahu desain ya, cuman lebih ke suka nggambar gitu. Tertarik ke dunia gambar, kemudian banyak ikut kegiatan kayak lomba menggambar gitu-gitu. Itu dari SD sih. Iya. Nah, waktu SMP-nya saya tuh kan belum punya laptop ya, karena keterbatasan keluarga juga, belum punya laptop. Tapi alhamdulillah di SMP itu kan ada ruang TIK ya, ruang komputer. Iya. Nah, ruang komputer, jadi kita bisa manfaatkan itu juga. Teman-temannya luar biasa. Kebetulan SMP saya juga SMP favorit, jadi ada ekstrakurikuler desain grafis gitu-gitu. Nah, awal pertama masuk sih belum suka Bang Don, belum suka. Belum suka desain di itu. Iya, belum suka, masih sekedar suka gambar gitu. Tapi tiba-tiba ada satu temen yang ikut lomba, dia dapat juara 1. Saya tertarik dong ya, karena ada basic maksudnya menggambar gitu. Iya. Jadi tertarik. Waktu itu belum punya laptop, pengen belajar tuh bingung. Gitu Bang Don. Iya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya baca dulu nih bukunya, sekedar baca doang. Saya pinjem buku teman saya yang juara 1 itu, saya pinjem nih. Nah, itu saya pinjem nih buku tutorial Corel Draw. Nah, awal pertama kali saya belajar itu Corel Draw, Bang Don. Oh, jadi dari aplikasi Corel Draw. Nah, di situ saya belajar nih. Saya baca dulu bukunya, belum punya laptop, baca doang nih bukunya. Sambil mengingat-ingat nih, oh ini fungsinya ini fungsinya ini, gitu-gitu. Nah, terus saya alhamdulillah berjalan sekitar berapa bulan,
Allah beri kesempatan untuk bisa punya laptop. Masya, itu dapat dari mana tuh? Itu waktu itu karena kakak saya habis nikah. Ah, Kakak kedua saya habis nikah. ya. Saya hasut lah sedikit ayah saya Oh iya iya. Ternyata licik juga. untuk bisa beli laptop Ah. gitu. Akhirnya beli laptop. Dari situ saya belajar, minta diajarin sama teman sambil implementasikan yang sudah saya baca, Bang Don. Oh iya Gitu. iya. Dari situ sih mulainya. Akhirnya mulai suka gitu ya. Akhirnya mulai suka. Di SMP itu kebetulan juga ada, alhamdulillah sih karena SMP-nya support. Saya berterima kasih pertama kepada guru saya yang pertama kali ngajarin itu Pak Sepriyadi Wahab kalau mau nonton. Pak Sepriyadi Wahab, beliau yang pertama kali memperkenalkan tentang dunia desain grafis, dan teman saya Ilham Jangjaya Putra, Ahmad Fauzan, Ahmad Jelani dan lain-lain, mereka yang pertama kali ngajarin saya lagi. Oh. Berarti memang lingkungan mensupport gitu ya. Benar. Keluarga mensupport karena Iya. sudah membelikan laptop. Kalau nggak membelikan kan berarti nggak support ya. Benar-benar. Akhirnya belajar gitu kan, ditekuni Benar. dan sampai sekarang udah jago banget, masya Allah. Masih belajar lah, masih belajar juga. Masih itu. Selain desain grafis, mencakup juga di situ ilustrator ya. Benar. Oh. Berarti itu gimana tuh maksudnya? Aku juga kurang paham tuh, kayak apa ilustrator terus animation ya. Apa-apa itu maksudnya tuh? Bisa dijelasin nggak? Oke. Sebenarnya di Indonesia, hanya di Indonesia sih sepertinya Bang Don, yang orang itu harus bisa semua gitu. Contoh nih. Iya bener. Kan kita bisanya desain grafis ya. Iya. Tiba-tiba disuruh buat video. Tiba-tiba disuruh edit video, akhirnya ya mau nggak mau belajar, Iya. otodidak ya. Yang awalnya hanya bisa desain grafis, tiba-tiba disuruh jadi animation gitu, animator. Kan itu kan berbeda jauh sebenarnya sih. Kalau di orang luar kan kerjanya dia yang desain grafis, berbeda dengan animator, berbeda dengan dia ilustrator. Iya. Tapi karena di Indonesia pola pikirnya seperti itu, orang yang dekat dengan, kadang juga nih disuruh benerin laptop gitu kan. Kayak multitasking nih orang. Iya. Padahal enggak gitu. Ya kita merasa bisa juga gitu, karena sudah dipercayai, ya mau nggak mau, oh bisa gitu. Iya. Akhirnya belajar sambil belajar Dipaksa lah. bisa Dipaksa bisa gitu. Nah sebenarnya perbedaannya beda sih Mas Bang Don. Desain grafis berbeda dengan ilustrator. Desain grafis berbeda dengan animator. Desain grafis berbeda dengan konten kreator. Berbeda. Kalau ke desain grafis, kita tuh lebih, sebenarnya desain grafis tuh banyak lagi. Ada yang dia branding, seperti dia buat logo. Ada yang advertising, kayak dia ngedesain periklanan. Ada yang desain produk. Ada yang desain busana. Itu juga desain grafis gitu. Ada yang kerjanya desain suatu media sosial agar terlihat menarik. Nah, berbeda-beda gitu. Iya. Seperti itu. Kalau itu kalau desain grafis ya. Kalau desain grafis secara umumnya seperti itu sih. Kalau ilustrator? Kalau ilustrator sih lebih ke mereka yang jago, sebenarnya nggak jago gambar juga, cuman sudah tahu basic-basic menggambar, bagaimana tekstur menggambar, bagaimana pencahayaan dan lain-lain gitu. Dia lebih buat kayak karakter gitu, karakter. Selain karakter juga kadang buat pemandangan gitu. Oh iya. Gitu. Beda Kalau sih. Bang. animator di itu dia maksudnya foto atau video gitu. Kalau animator dia video kayak motion gitu. Kayak animator itu hampir deketan sama yang buat, sebenarnya mereka harus satu jalur nih Mas Don. Harus satu jalur, maksudnya yang buat animasi harus bisa berkomunikasi dengan orang yang ilustrator gitu. Iya benar. Kalau nggak berbeda kan sedikit susah ya. Iya. Tapi sebenarnya kerjanya nggak berbarengan gitu Mas Bang Don. Berarti sebelumnya nih setelah SMP tadi kan nih, SMP udah suka desain grafis gitu kan. Benar. Habis itu lanjut SMA atau mondok? Nah, habis itu saya masih lanjut SMA. SMA negeri. Nah kan alhamdulillah ya, karena pertolongan Allah juga, semuanya negeri sih alhamdulillah, nggak swasta. SMA negeri, SMP negeri, SD negeri, TK aja yang nggak negeri. Oh iya. TK swasta. Nah terus dari SMP itu sebenarnya udah banyak pengalaman, maksudnya belum banyak juga ya, tapi ada lah ya, ada pengalaman ikut lomba gitu. Sering ikut lomba desain poster juga gitu. Pernah ikut? Pernah. Berapa kali juara tuh?
Kalau juara pertama kali ikut ya, Heeh. itu kan ada kegiatan seprovinsi Bengkulu yang ngadain Kemedikbud dalam acara kalau nggak salah IPTEK gitu. Jadi ada Satu lomba, provinsi tuh. benar, ada lomba robotik, ada lomba desain grafis Oh, gitu. iya. Jadi kebetulan pertama kali baru belajar desain Itu SMP. SMP kelas 2 kalau nggak salah, SMP kelas 2. Iya. Nah, baru pertama kali belajar desain ikut itu, alhamdulillah sih, maksudnya pengalaman ya, Heeh. pengalaman dapat runner up 8 lah gitu, yang ke-8. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya pertama kali ya Mas Iya, Don. benar. Bang Don pertama kali belajar, ya bisa nggak nyangka sih sampai segitu Sampai karena segitu izin ya. Allah juga Iya, sih. provinsi kan lumayan juga kan. Lumayan, iya. Selain itu berarti udah banyak lah kejuaraan yang Iya, diikuti. kemudian ya sering tuh ikut juga FLS 2N, Mm-mm. Festival Lomba Seni Siswa itu. Nasional pernah? Nasional belum pernah kalau FLS 2N. Belum. Saingannya belum Kalau pernah. misalnya selain itu yang lomba nasional Oh, kalau lomba nasional, kalau SMP itu saya pernah jadi delegasi duta sanitasi nasional. nasional. Masya Waktu itu Allah. ketemu sama Pak SBY, ketemu sama ibunya siapa Oh, namanya? ibunya. Kirain Ibu Megawati. Iya. Ibunya Ketemu SBY. Ibunya SBY, ketemu dengan menteri-menteri pendidikan, kita sempat ke kantornya Dinas Pendidikan gitu, Oh. ke Medikbud. Kita juga banyak lah karena delegasi duta sanitasi. Sanitasi itu membahas tentang lingkungan, Mas Don. Oh. Bang Don. Lingkungan. Jadi saya didelegasikan untuk itu karena ikut lomba poster. Oh, posternya tentang lingkungan. Iya benar, lomba poster Iya. tentang lingkungan. Akhirnya didelegasikan dari Provinsi Bengkulu, mewakili SMP saya, SMP 1 Negeri 1 Lebong, akhirnya ikut ke Dufan, acaranya di Dufan. Oh, Itu Masya selama 10 Allah. hari. Wah, udah luar biasa banget ini pengalamannya. Berarti emang udah apa ya? Udah paten gitu kan di dunia desain Nggak grafis, juga. di dunia editingnya. Masih di atas langit masih ada langit. Iya, benar. Tapi udah ini langit yang keberapa ini? Langit pertengahan kali ya, ada nggak ya? Oke. Nah, setelah itu kan SMA tuh. SMA. Nah, kok bisa jadi mau ngapal Quran itu gimana ceritanya itu? Oh, ini panjang sih ya Bang Don ya kalau kita bahas tentang menghafal Al-Qur'an ya. Iya. SMA kita tuh tadi SMP, sekarang kita beralih ke SMA ya. SMA itu namanya SMA sekolah umum ya pada umumnya, Mas, dan semuanya bercampur baur di sana. Oh, Ada benar. yang beragama, teman-teman kita yang beragama lain, berbeda agama dengan kita. Itu kan ya berbaur lah ya di sana, dan pelajaran agama juga nggak banyak, nggak terporsir gitu, hanya sedikit Iya, kalau di benar. sekolah umum, sekitar Hmm. 2 sampai 3 jam lah per minggu loh, itu per minggu. Iya. Nah, jadi saya awal mulanya menghafal Al-Qur'an itu waktu selesai lulus SMA. Itu sebenarnya belum ada niatan, tapi Dapat hidayah. qadarullah ya, ayah saya tuh meninggal 2018. 2000. Oh, Itu Berarti saya kelas sekitar- 3 semester awal kalau nggak salah. tahun yang lalu ya? Iya benar. Sekitar Hampir 5 tahun. hampir 5 tahun. Ayah saya meninggal. Waktu itu kondisi beliau jauh dari keluarga. Beliau meninggal di kebun. Di kebun. Sakit. Enggak. Jadi ceritanya di hari Kamis itu beliau pulang. Sebenarnya beliau itu kerja utamanya bukan kebun, bukan buka kebun. Jadi Iya. beliau itu buka jasa jahit Heeh. di kabupaten lain. Jadi beliau pulang sekitar seminggu sekali, kadang pun Oh. 2 minggu sekali gitu. Jadi saya ketemu ayah saya itu ya hanya seminggu ya sekali, kalau enggak 2 minggu sekali. Terus sehari pulang rumah, kemudian kembali bekerja lagi. Oh. Jadi beda kabupaten gitu. Beda kabupaten. Beda kabupaten. 2 jaman lah kalau kita naik kendaraan Is, bermotor. itu lumayan. Ya lumayan, karena ya ayah meninggal, banyak belajar di sana, banyak dapat cerita dari tetangganya. Katanya ayah ya merasa, ayah dipanggilnya Pak D ya karena ayah orang Jawa. Jadi bertetanggaan dengan subuh-subuh, banyak cerita lah, dapat cerita dari ayah. Ternyata oh ayah tuh orangnya suka baca Al-Qur'an. Subuh-subuh tuh udah bangun baca Quran. Tetangganya yang menjadi saksi lah atas itu ya. Saya merasa ya tertampar lah ya karena itu, karena saya masih lalai gitu, Iya, masih lalai di rumah. benar. Akhirnya
2018 mencoba, itu titik awal hijrah sih. Titik awal hijrah belum terbayangkan untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Iya. Itu Ya, titik awal untuk mungkin hijrah. itu skenario Allah juga Iya, ya. benar. Nah, yang uniknya lagi saya menyaksikan sendiri dan saya merasakan sendiri keajaiban dari Al-Qur'an. Gimana tuh? Waktu ayah saya meninggal itu kan tengah malam. Kita ke kebun itu jauh Bang Don. Jadi ayah tuh meninggal di kebun. Alhamdulillahnya waktu itu memang kalau di kebun kan sebenarnya beliau sendirian ya. Antara pondok satu dan pondok lain tuh jauh. Ya, Alhamdulillah waktu itu di pondok lain itu ada orangnya, lagi ada semua gitu. Ada tetangga-tetangganya itu masih ada di kebun itu. Nah, lagi pagi Jumat itu ayah udah pingsan tuh. Udah minta dulu. tolong. Iya, pingsan dulu. Minta tolong, teriak, udah pingsan kan. Terus dibawalah sama tetangganya ke pondok tetangganya. Karena pondok ayah saya jauh gitu kan. Iya. Dibawa, pondok ayah saya itu paling ujung. Dibawa akhirnya dari pagi itu ayah saya lagi bersihin rumput. Pingsan, dibawa sama tetangganya ke pondok tetangganya, sampailah maghrib itu masih pingsan. Sempat nelpon, minta ditelepon kakak saya. Kakak kedua saya namanya Zela, telepon Zela katanya sambil suaranya ya udah berat gitu. Maksudnya saya. Pingsan itu dia masih sadar gitu? Masih sadar, sempat sadar. Sempat sadar. Kemudian minta tolong ambil HP-nya untuk telepon kakak kedua saya. Setelah itu? Iya, setelah itu ditelepon kakak kedua saya itu siang-siangnya, beliau menelpon itu siang-siang. Terus apa yang beliau katakan ke kakak kedua saya, jaga Robi itu yang beliau katakan ke saya, karena saya kan anak terakhir ya, anak terakhir, jadi ya mungkin beliau merasa minta ditolong lah adiknya ini. Iya, benar. Seperti itu. Apa yang saya rasakan di keajaibannya Al-Qur'an, perjalanan itu jauh ya Bang Don. Kalau kita naik kendaraan itu sekitar, saya berangkat nih ba'da asar, sampai sananya itu tengah malam jam 12. Sampai pondok tempat kejadian ayah saya meninggal. Jalan kaki? Enggak, itu naik motor. Jadi naik motor sampai titik kita nggak bisa naik motor lagi. Jadi ada kita naik motor sampai titik kita tidak bisa naik motor lagi. Itu sekitar maghrib saya sampai. Maghrib, selesai maghrib kita lanjut dengan perjalanan kaki. Atau bisa waktu itu naik motor kebun. Naik motor kebun, kita berempat sama kakak ipar saya juga. Kakak ipar saya dan 2 ojek. Naik motor sampai situ tengah malam, jam 12 malam. Jam 12 malam? Jam 12 malam. Nah, sampai lokasi karena jalannya juga curam gitu ya. Jadi ayah saya tuh digotong ya dimasukin ke sarung. Dimasukin ke dalam sarung, digotong gitu. Rame-rame gitu. Itu enggak bisa kebayangin, banyak yang saya bayangin gimana kalau nanti jatuh karena menyeberang sungai. Ya Allah. Nyebrang sungai 2 kali, takut jatuh jurang juga, nanti gimana kalau jatuh, gimana nanti kalau ada harimau, banyak lah yang saya pikirkan ya. Tapi qadarullah ya, ini keajaiban Al-Qur'an yang saya hanya bisa ya, karena saya belum mengaji terlalu dalam, yang saya bisa lontarkan, yang bisa saya ucapkan itu cuman ya baca Al-Fatihah. Sampai dari saya berangkat sudah dapat kabar ayah saya meninggal itu, saya berangkat ya saya baca Al-Fatihah terus tidak putus baca Al-Fatihah. Ajaibnya yang saya rasakan ketika pulang sampai rumah itu, ayah sampai jam 3. Sedangkan kalau kita 3 ya, jam 3 subuh. Kalau kita hitung-hitung sedangkan perginya tadi berapa lama itu dari ba'da asar sampai jam 12 malam. Dan yang namanya kebun ya pasti banyak lintah, banyak pacet ya, kalau kita bilang pacet juga itu. Orang-orang di sawah itu pakai sepatu sawah, sepatu boot gitu sepatu ya? boot. Iya. Nah, itu masih kena, tapi saya nggak ada satupun. Nggak pakai alas kaki? Ya itu yang saya rasakan karena saya mungkin membaca Al-Fatihah sampai sejalannya, dan itu keajaiban Al-Qur'an yang saya rasakan sih. Dari situ titik awal saya untuk hijrah. Jadi cerita keluarga. Ya nggak apa-apa. Jadi kita semoga bisa diambil pelajaran ini. Saya bisa ambil pelajaran sih banyak ya dari itu. Terutama sosok ayah ya. Ayah itu kenapa ya buka kebun akhirnya? Karena saya pernah bilang sama ayah saya pengen belajar di luar gitu, di Pulau Jawa gitu. Akhirnya beliau buka kebunnya itu baru 1 tahun, dan saat ayah meninggal itu sudah siap panen. Jadi beliau belum pernah mencicipi hasil dari kebun itu.
Sayang banget ya. Ya, perjuangan sosok ayah ya lah ya. Itu umurnya berapa itu ayah waktu meninggal itu? Umur ayah sekitar 56-an. 56. 56. Ya udah lumayan tua juga sih. Iya. Terus setelah itu mungkin dapat sadar lah gitu kan. Jadi ketika tamparan dari Allah itu datang, yang sebelumnya kita mungkin belum terlalu dekat dengan Al-Quran, dengan Allah. Benar. Apalagi mungkin ya sebenarnya hampir sama kita, Bang Robi. Jadi saya dulu juga ketika ayah saya meninggal dulu juga, setelah meninggal itu kan kalau saya masih SD. Oh, udah lama Iya, ya berarti. iya, udah hampir ya 9 tahun apa 10 tahun lah gitu. Lulus SD, Berarti belum balik lah ya, masih pikirannya masih anak-anak iya, ya. masih anak-anak. Malah saya kalau nggak salah itu kayak nggak terlalu sedih-sedih Iya, banget gitu karena loh. masih anak-anak juga mikirin gitu ya. Nah, tapi setelah saya masuk SMP, tapi SMP saya alhamdulillah itu MTS. Jadi pelajaran agamanya lebih dominan Iya, gitu kan. benar. Akhirnya saya belajar dan di situ juga saya mulai sadar gitu kan. Oh, saya juga harus tahu diri gitu kan. Ayah udah nggak ada, keluarga udah gini gitu kan. Benar. Jadi ya kita harus sadar gitu loh. Jangan sampai kita kayak orang-orang yang jauh dari agama, jauh Benar, dari benar, Allah. benar. Akhirnya sama. Saya mulai tekad belajar sholat 5 waktu, Benar. ngaji, belajar lebih giat gitu. Ya mungkin hidayah kita hampir sama lah Iya, datangnya benar, seperti benar. itu, Masya Allah. Ya benar sih, benar. Kalau hidayah tuh setiap orang kadang berbeda-beda ya bentuk Iya. hidayahnya. Ada yang dikasih hidayah dari sebuah musibah seperti Iya. saya dan mungkin Bang Don ya yang dari ayahnya meninggal kita dapat hidayah. Hmm. Banyak kok teman-teman kita juga di luar sana mungkin yang hidayahnya berbeda-beda gitu ya. Iya, Dari iya. kejadian-kejadian lain yang mungkin hidayahnya berbeda lah ya. Tinggal kitanya nih mau membuka pintu Nah, iya. atau masih tetap menutup pintu. Iya. Terkadang ada prinsip orang itu ya saya belum datang hidayah gitu. Benar. Itu prinsip yang salah banget Iya, gitu kan. benar. Karena hidayah itu dijemput bukan Iya, datang benar. sendiri. Iya, benar. Terkadang kalau kata Ustaz hidayah itu terkadang orang udah ada hidayah itu datang gitu kan. Kayak misalnya azan misalnya. Benar. Azan. Nah, itu kan panggilan Allah kan Benar. udah nyampe ke telinga kita. Tapi kitanya yang nggak mau jemput gitu. Benar. Jadi ya hidayah itu jadi teman-teman harus dijemput, nggak bisa teman-teman. Ya hidayah belum datang gitu kan, enak banget gitu kan. Minta gitu kan rezeki, tapi ketika hidayah datang gitu kan nggak mau diambil. Benar. Kerjaan minta gitu kan, doa. Ketika Allah ngasih hidayah, ngasih rezeki, itu nggak mau diambil. Dan hidayah ini juga termasuk rezeki ya Bang Iya, Ben ya Kayak bentuk. itu rezeki yang sangat besar. Benar. Karena rezeki ini nggak seputar uang doang, Bukan. harta doang ya. Iya. Sebenarnya hidayah ini juga rezeki ya. Iya, Benar. karena kalau kita nggak ada hidayah mungkin nggak sampai titik inilah ya. nggak sampai situ. Nggak bisa dibayangkan. Ya kita berdoa semoga sama-sama akhir Iya. ayat kita tetap Amin masih ya dalam Rabbal. hidayah. Istiqomah, amin ya. Insyaallah. Oke, Bang Robi, kalau pengalaman kerja pernah kerja di mana? Kalau kan sebelumnya berarti lulus SMA gitu kan, mungkin udah jadi desain grafis profesional gitu, kerja di mana gitu, atau di PT atau di kantor gitu. Enggak. Saya kan sebenarnya lulus SMA itu 2019. Tekad saya bulat untuk bisa kuliah sebenarnya waktu itu. Oh, Karena memang pengen melanjutkan perjuangan ayah yang pengen anaknya kuliah. Tapi qadarullah ya, jalan Allah tuh memang yang terbaik ya. Kita bisa sampai titik ini adalah jalan terbaik dari Allah. Saya sebenarnya kalau ini tidak membanding-bandingkan ya sebenarnya. Iya. Ini sebenarnya adalah membuka pikiran kita semua. Kalau alhamdulillah ya, saya dari SMA itu kan juara. Nah, kalau kita tidak membanding-bandingkan ya, semoga Allah jaga hati saya dan jaga hati kita semua. Iya. Tekad saya bulat untuk bisa masuk kuliah. Saya bisa masuk jalur SNPTN, SBMPTN. Sebenarnya ada yang sudah keterima Iya. di ITS, Institut Udah Teknologi. keterima. Ya, udah keterima di bagian desain kan. Jurusan desain lah. Tapi qadarullah biayanya mahal, terlalu mahal. Saat itu tidak mendukung lah ya, akhirnya saya tidak bisa ambil. Kemudian di Universitas Bengkulu juga sudah dapat. 1 hari lagi saya tinggal kasih berkas nih. Saya resmi jadi mahasiswa sana gitu lah ya, kalau Iya. kita daftar ulang kan. Dapat beasiswa juga, bidik misi di Universitas Bengkulu. Cuman 1 hari -1 nggak tahu ya Allah gerakan saya untuk berangkat ke Jogja. Kok bisa? Ngapain? Itu ikut alasannya sih
tujuan awalnya adalah ikut SIMAK UI. SIMAK UI itu tes mandiri UI masuk Universitas Indonesia. Iya. Saya ngambilnya di Jogja, tesnya di Jogja karena deket Pak D. Ke sana H-1, pesan tiketnya hari itu, duduknya tinggal satu lagi di dekat WC, naik bus kan ya. Naik bus, banyak lah cobaannya ya, banyak cobaan, kalau dijabarin banyak cobaan. Ban pecah dan lain-lain itu H-1 di tol, di jalan tol lagi ngebut nih busnya, pecah ban di belakang. Iya. Untung nggak kebalik. Ya cerita Lagi ya. ngebut ya? Lagi ngebut di tol, namanya di tol ya, namanya Iya, di tol. iya. Alhamdulillah nggak apa-apa, lama kan nunggu. Itu sih cerita awalnya. Pengen banget gitu sebenarnya kuliah, tapi qadarullah nggak kuliah. Pengalaman kerja sendiri sebenarnya di desain, karena saya memang sebenarnya belum mendalami banget sebenarnya desain, sebenarnya seperti itu. Sehingga pengalaman kerja saya waktu saya setelah lulus SMA itu 2019 lulus, sempat nganggur selama 6 bulan. Itu kerjaan saya ada menjadi volunteer desain. Di mana tuh? Jadi di rumah peradaban Quran. Peradaban Quran. Jadi mereka membutuhkan content creator untuk desain. Akhirnya saya lebih banyak pengalaman desain di volunteer sih sebenarnya, ketimbang saya pengen mengabdikan apa yang saya punya itu untuk bermanfaat lah untuk umat. Karena bisa dibayangkan Bang Don, sebenarnya kita itu bisa dapat pahala dari masing-masing kerjaan kita. Kayak misalkan saya nih suka desain grafis, saya buat poster tentang sedekah. Coba bayangkan setiap orang yang melihat poster itu kemudian bersedekah, kira-kira mengalir nggak? Bener banget, mengalir pasti. Insya Allah ya. Insya Allah kita sama-sama berdoa, selagi niatnya lurus, tulus karena Allah, insya Allah semuanya bisa menjadi ladang pahala ya untuk kita. Benar sekali Bang Robi. Jadi apapun profesi kita, ketika kita lakukan karena Allah dan untuk membantu agama Allah, bermanfaat buat orang lain, itu pahalanya akan terus mengalir. Benar. Jadi teman-teman nggak harus juga jadi ustadz, nggak harus juga jadi ustazah, hafizoh gitu kan. Jadi orang dermawan itu bisa, orang kaya yang dermawan. Jadi apapun profesi kita ya. Benar. Dermawan dalam maksud bukan hanya dermawan uang saja, tapi dermawan ilmu. Kita juga berbagi ilmu gitu ya. Nah, sebenarnya seperti itu. Saya sebenarnya pengalaman kerja sendiri belum banyak, tapi di endingnya sekarang saya merasa bahagia banget karena Allah. Kenapa tuh? Iya, nanti ya kita di akhir ya. Kita sekarang cerita dulu. Pengalaman saya itu sih, kalau pengalaman kerja lebih banyak di volunteer. Seperti selain volunteer di rumah peradaban Quran, saya juga sempat jadi volunteer juga di organisasi non government, itu di organisasi Youth Generation of Tobacco Control, generasi para pemuda yang tanda kutip mereka peduli akan tembakau, rokok gitu, yang kontra terhadap rokok. Kontra terhadap rokok ya, namanya Youth Generation of Tobacco Control. Di sana saya jadi tim branding, membantu mereka untuk menciarkan tentang bahwa rokok itu nggak bagus loh gitu. Iya. Oke, terakhir nih Bang Robi, harapan kedepannya gitu kan, atau cita-cita Bang Robi kedepannya itu apa? Kalau cita-cita saya ya, dan terakhir, saya bahagia banget sekarang di posisi saya, Allah tempatkan di lingkungan yang baik ya, terutama di Maskanul Hufaz bersama orang-orang penghafal Al-Quran, bersama teman-teman lainnya. Sebelumnya saya juga pernah mondok di rumah Quran juga, sebelum ke Maskanul Hufaz juga pernah 6 bulan belajar di sana juga. Akhirnya ke Maskanul Hufaz, itu adalah jalan dari Allah. Yang tadinya saya ke Jogja gara-gara ikut kajian Yuk Ngaji. Di sana ketemu Ustadz Felix dan lain-lainnya. Di sana mulai terbuka pintu hidayah lagi. Kemudian bersama Maskanul Hufaz sekarang membersamai teman-teman di sini menjadi bagian dari pelayan Al-Qur'an. Untuk bisa mensupport di bagian desain. Harapan saya adalah terutama di bagian desain, semoga kedepannya kita bisa sama-sama mengemas Islam ini secara indah. Kenapa? Karena di luar sana lebih banyak campaign-campaign yang kita lihat, oh ternyata ini nilainya adalah maksiat. Benar banget. Media sosial contohnya. Mereka mengemas itu dengan luar biasa menarik loh, Bang Don. Sehingga kita ya nggak sengaja lihat TikTok nih, misal buka scroll, oh enak dilihat gitu. Itu karena mereka mengemasnya dengan luar biasa.
Nah, itu yang saya harapkan ke depannya melalui Maskanul Hufal kita bisa mengemas ini dengan baik, dakwah Islam ini dengan baik. Maka kita bisa menarik lebih banyak orang untuk bersimpati terhadap Islam. Orang berpandangan bahwa Islam ini keren loh, rahmatan lil alamin loh gitu kan. Benar-benar. Apalagi sekarang kan media sosial, hampir semua kalangan itu menggunakan media sosial. Benar. Jadi butuh banget gitu kan kita para pemuda-pemuda muslim untuk bagaimana semua media sosial itu kita bungkus dengan Islam gitu. Dengan ajaran-ajaran Islam, dengan konsep-konsep Islam gitu. Jangan sampai semua media sosial itu penuh dengan kemaksiatan ataupun hal-hal yang dilarang Allah. Benar. Masya Allah. Itu harapan saya, dan saya pengen ucapkan terima kasih terutama kepada Uma Dr. Okistina Dewi selaku pimpinan Maskanul Hufal, karena berkat beliau juga ya kita semuanya berada di sini, dan melalui Maskanul Hufal kemudian saya bisa bergabung bersama Uma untuk ikut project beliau. Itu kan maksudnya kalau saya pikir-pikir kan yang dari impian-impian sebelumnya ya, saya sosok lulusan SMA loh gitu. Belum banyak ilmu dan pengalaman, tapi bisa bergabung bersama tim Uma gitu. Artis besar gitu ya. Maksudnya kita bersyukur ya dengan posisi masing-masing, Allah berikan kesempatan itu untuk bisa belajar. Uma pun orangnya membuka untuk kita bisa terus belajar upgrading diri, kemampuan. Saya juga bersyukur kepada Allah dan mengucapkan terima kasih kepada Uma terutama. Masya Allah. Itu tadi mungkin harapan dari saya ya Bang Dan ya. Mungkin terakhir banyak sih saya pengen berkontribusi lebih terutama untuk Maskanul Hufaz. Karena sekarang ya baru 1 tahun bersama Maskanul Hufaz, ya baru ini sih yang saya bisa berikan untuk Maskanul Hufaz. Ini ini yang bikin ini. Iya, karena luar biasa ya teman-teman Maskanul Hufaz ini. Tulisan ini itu salah satu antologi ya teman-teman, antologi yang ditulis 20 penulis dari Maskanul Hufaz. Saya yang hanya mendesain cover. Desain cover itu salah satu bagian dari apa yang saya sudah kemas untuk teman-teman Maskanul Hufaz. Dan salah satunya ini first edition majalah pertama kali. Saya bahagia banget berkat tim-tim yang luar biasa, disupport juga oleh Yayasan Maskanul Hufaz, kita bisa pertama kali. Masya Allah. Saya bahagia sih menjadi pertama kali bagian dari majalah Maskanul Hufaz. Ini saya yang bantu nge-layout dalamnya, pun berserta dengan cover majalahnya, dan isinya tentu dari tim content writer. Luar biasa mereka. Berkat tim yang kompak, yang luar biasa, dan support dari yayasan, dan tentu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Masya Allah, kontribusi Bang Robi ini sudah luar biasa, walaupun belum nyampe 1 tahun ya di pengabdian ini. Masya Allah kontribusinya. Jadi ya begitu teman-teman. Jadi apapun profesi kita ataupun skill kita, basic kita, itu kita bisa jadikan hal yang bermanfaat bagi orang lain, dan juga bermanfaat bagi agama kita terutama. Apapun profesi kita, bener nggak Bang Robi? Benar banget. Iya, jadi ini salah satunya contohnya Bang Robi, desain grafis, tapi untuk sebuah lembaga pondok pesantren, untuk syiarkan agama-agama Allah. Jadi Masya Allah kita bisa mengambil hikmah ataupun pelajaran yang telah Bang Robi sampaikan, mulai dari kisah hidupnya, pendidikannya, dan juga kata-kata yang beliau sampaikan, juga banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini saja podcast kita kali ini. Terima kasih teman-teman sudah membersamai kita. Saya Ardoni, kalau misalnya ada kata-kata yang salah dari kita mohon maaf, karena kita juga manusia biasa. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBM Bincang Bareng Mapas.